Selamat pagi adik-adik. Shalom. Nah, hari ini hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa. Bu Sri hantarkan. Yuk. Satu, lipat tangan, kepala tunduk, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Pagi yang indah ini kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Kau berikan pada kami. Minggu pagi hari ini di bulan November Tuhan, kami datang kepadamu. Kami hendak ibadah kepada Engkau. Kami hendak memuji Engkau, hendak memuliakan Engkau. Tuhan, kami berserah pada Engkau di dalam hidup kami. Kami serahkan kebaktian pada minggu hari ini kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian. Mari kita bersukaria. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian yaitu mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan memuji setinggi-tingginya langit ya, bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Yuk, semua bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama meminta penyertaan Tuhan dalam kita mendengarkan firman Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa bersama Kak Ame yang pimpin. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan bersyukur terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami ruang dan waktu untuk kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang bekerja di setiap kami, berkati anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka untuk bisa mendengarkan dengan baik dan meresapinya dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah sekarang dibuka dulu Alkitabnya. Nah, sudah bawa Alkitab semua kan? Pastinya sudah dong Kak. Kan anak sekolah minggu GKJ Wisma Panembah pintar-pintar. Iya. Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita. Nah, dibuka Markus pasal 13 ayat 5. Kak Ame ulangi, Markus pasal 13 ayat 5. Nah, Kak Ame bacakan. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah waspadalah. Nah, pernah mendengar kata itu? Waspadalah. Ya. Nah, sebelumnya Kak Ame mau bercerita. Nah, jadi adik-adik di sebuah desa yang sangat indah, yang masih banyak tumbuh-tumbuhan hijaunya. Nah, suatu hari ada 2 ekor kambing. Nah, berapa kambingnya jumlahnya? 2 ekor. Nah, yang pertama ibu kambing dan 1 anak kambing. Nah, mereka tinggal berdua. Nah, pada suatu hari si ibu kambing hendak mau pergi meninggalkan rumahnya untuk beberapa jam saja, tidak lama. Nah, dan ibu kambing ini berpesan kepada anaknya. Jadi, ketika nanti ibu kambing pulang, ibu kambing tersebut pasti akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, jadi si ibu kambing ini memberikan pertanda kepada anaknya supaya anaknya tidak buru-buru membuka pintu, rumahnya, karena di situ rumahnya di tengah-tengah desa yang masih banyak hutannya gitu adik-adik. Jadi banyak sekali hewan binatang buas yang ingin memakan mereka. Nah, jadi di sini ibu kambing berpesan supaya si anak kambing harus berhati-hati. Nah, si ibu kambing memberikan satu pertanda terhadap anak kambing. Jika nanti ibu pulang, ibu akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagunya seperti apa? Lagunya begini. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di... Ada yang tahu di mana? Nah, untuk tahunya, mari kita bersama-sama bernyanyi. Kita lihat video ini ya. Yuk, kita bernyanyi bersama dulu.
Nah, itulah adik-adik lagu yang akan dinyanyikan oleh ibu kambing ketika dia pulang. Nah, setelah berpesan kepada anaknya memberikan satu tanda tersebut, si ibu kambing ini lalu pergilah dia meninggalkan si anak kambing itu sendirian di rumahnya. Nah, setelah beberapa menit berlangsung, nah, tiba-tiba ada suara tok tok tok. Nah, lalu ternyata ada nyanyian seperti yang dinyanyikan oleh si ibu kambing. Lagunya, mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di rumahnya. Nah, begitu suaranya adik-adik. Nah, lalu si anak kambing ini juga mendengar nyanyian tersebut. Tetapi dalam hati si anak kambing tersebut berkata, "Loh, itu lagu sama seperti yang dinyanyikan ibu. Tapi kok suaranya jelek, tidak seperti suara ibu." Nah, si anak kambing ini curiga adik-adik, kok lagunya sama, ternyata tapi suaranya berbeda. Karena ibunya ketika menyanyikan lagu tersebut itu suaranya indah sekali. Seperti kalau Kak Ame bernyanyi, seperti kalau adik-adik bernyanyi, tidak seperti yang barusan tersebut. Nah, lalu karena anak kambing ini begitu berhati-hati dan waspada, dia lalu membuka korden jendelanya, dibuka. Serit. Nah, dilihatlah. Dan ternyata, dia sangat terkejut adik-adik. Ternyata siapa yang bernyanyi tadi? Nah, ternyata yang bernyanyi tadi itu bukanlah ibunya. Tetapi yang bernyanyi tadi itu adalah seekor serigala yang sangat besar dan buas yang ingin menerkam si anak kambing. Nah, dan melihat seekor serigala tersebut, si anak kambing ini langsung berteriak, "Ambe, ambe, ambe, ambe." Dia sangat panik karena dia sangat takut, gitu kan. Dia terus mengembek, "Ambe, ambe, ambe." Seperti itu adik-adik. Nah, karena saking paniknya si anak kambing ini mengeluarkan suara sehingga suaranya begitu keras, terdengar sampai satu desa. Nah, dan karena suaranya begitu keras, akhirnya hewan-hewan lain pun juga berkumpul di rumah si anak kambing tersebut hendak menolong si anak kambing tersebut. Nah, lalu bagaimana serigalanya? Wah, karena serigala melihat ada begitu banyak hewan-hewan yang di situ dan juga ada hewan-hewan juga yang lebih besar dari dia, serigala menjadi takut adik-adik. Akhirnya serigala berlari meninggalkan rumah si anak kambing tersebut. Nah, dan si anak kambing tersebut bisa selamat karena dia mempunyai kewaspadaan dan dia juga sangat berhati-hati dalam membukakan pintu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari si anak kambing ini kita dapat belajar bahwa kita juga harus berhati-hati dan waspada sesuai yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Nah, kita tidak boleh begitu saja menerima informasi yang tidak baik. Kita harus lebih bijaksana di dalam menerima setiap informasi yang kita terima. Jadi, bagaimana caranya membedakan informasi yang baik dan tidak? Nah, maka dari itu, adik-adik harus rajin-rajin membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini yang akan menuntun adik-adik menuju segala sesuatu yang kabarnya itu baik. Nah, dan juga adik-adik juga selaku anak Tuhan tidak boleh menyebarkan kabar-kabar yang tidak baik, kabar-kabar yang tidak benar, dan apalagi kabar-kabar yang itu hanyalah sebuah kebohongan. Nah, jadi di sini kita selaku anak Tuhan harus waspada.
ya. Jadi ya semisal nanti ada yang bilang ke adik-adik, kamu jangan di rumah sendirian, akeh setane loh. Nah, itu termasuk kabar yang tidak baik. Nah, selaku anak Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, ya. Jadi kita tidak boleh takut terhadap apapun. Nah, sekian firman Tuhan, hendaknya dapat menolong kita dan menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Terima kasih, kita akan kembali dalam doa Kak Amai hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberkati kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami anak-anak-Mu supaya kami dapat menerapkan setiap isi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, ya. Nah, kita siapkan persembahan kita akan pujikan. Sajeke aku nderek Gusti, ya. Nah, adik-adik benar. Di saat kita selalu mengikut Tuhan, ya, Tuhan akan tetap memberkati kita dan menolong kita. Yesus kang maringi.
sekarang kita akan berdoa untuk penutup ya sebelum kita pulang. Bu Sri hantarkan, yuk. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada akhir ibadah minggu pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir hanya pada Engkau kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Kau berikan pada kami. Lewat pujian, lewat firman yang kami naikkan, yang kami dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pada pagi hari ini terkhusus untuk anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Wisma Penembah ini. Baik kelas kecil, tengah maupun kelas besar. Tuhan, tolong Tuhan berkati mereka satu demi satu. Kami mohon berkat Tuhan, kesehatan buat anak-anak-Mu. Mereka yang baik kelas kecil, tengah maupun besar. Yang saat ini di masa COVID ini, pandemi ini, anak-anak-Mu masih taraf belajar di rumah maupun yang di sekolah. Tuhan, Engkau akan senantiasa menolong, memberkati dan memberi kesehatan dan kekuatan. Juga kami berdoa untuk kedua orang tua anak-anak-Mu sekolah minggu. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati kedua orang tua mereka. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan sekali lagi akan berkat Tuhan dan pertolongan-Mu. Kami percaya, kami punya Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang menjadi pengharapan kami. Engkau yang menjadi masa depan kami. Tuhan, jikalau di dalam ibadah ini kami terselip dosa, kami mohon ampun. Doa ini yang jauh dari sempurna, kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua berkata, amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.